Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai acara workshop online PCM atau Pre-Construction Meeting kontrak gedung negara, yang mana untuk narasumbernya adalah Pak Riri Sudiraharjo, kemudian moderatornya adalah saya sendiri, dan untuk pembahasnya adalah Pak Muji Santoso bersama MS Consulting. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi ketentuan kita dalam melakukan Zoom meeting ini. Yang pertama adalah untuk materi akan disampaikan kurang lebih 45 menit. Jadi nanti Pak Riri mohon bisa disampaikan waktunya sampai kurang lebih jam 3. Ya. Karena ini adalah 14-15 menit. Kemudian setelah ada penyampaian materi dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand. Kemudian akan kita berikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk post test akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materinya. Dan sebagai bukti kehadiran dan tulisan nama di sertifikat, kami harapkan untuk pengisian post test paling lambat adalah 20 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta mohon juga mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat kehadiran pada Zoom meeting kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Riri untuk menyampaikan materinya, yaitu terkait dengan PCM kontrak gedung negara, kurang lebih 45 menit. Pada Pak Riri, kami persilakan. Monggo, Pak. Baik. Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat saya. Pak Muji, selamat siang. Terima kasih telah mengundang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Sudiraharjo. Basic saja adalah teknik sipil dan teknik mesin. Jadi saya kedua-duanya dapat ijazahnya teknik sipil dan teknik mesin secara beriringan. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, ini di-state oleh Pak Muji, adalah PCM kontrak gedung negara. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, tentunya yang paling pertama dan yang utama adalah mengetahui dulu landasan bagaimana toh pembangunan atau tata laksana di dalam pembangunan gedung negara. Ini saya sampaikan. Landasan hukumnya di dalam pembangunan gedung negara adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Negara. Kemudian yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 36 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28 2002. Yang ketiga Peraturan Menteri PU Nomor 11 2018 tentang tim ahli bangunan gedung, tim pengkaji teknis, dan tim penilai bangunan. Jadi itu yang bergandengan yang tidak bisa dilepaskan. Berikutnya nomor 4 adalah Peraturan Menteri PU nomor 2 tahun 2015 tentang bangunan gedung hijau atau green building. Karena saat ini sedang digalakkan bagaimana kalau bisa semua bangunan gedung negara itu berorientasi pada green building atau yang hemat energi dan hemat segalanya. Kemudian Peraturan Menteri PU Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman sertifikasi layak fungsi bangunan gedung. Ini yang bisa kita sebut sertifikat LSLB, SLFBG yang selalu harus menempel di sebuah bangunan gedung. Kemudian Peraturan Menteri PU Nomor 19 2018 tentang penyelenggaraan IMB gedung dan SLFBG melalui layanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Ini mestinya bisa ditangkap semangat ini di masing-masing provinsi atau kabupaten ataupun kota. Kemudian Peraturan Menteri PU Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara. Kemudian Peraturan Menteri PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Kita tahu semua bahwa betapa banyaknya bangunan gedung negara yang terbakar di Indonesia. Karena ini yang nomor 8 banyak tidak diperhatikan. Kemudian nomor 9,
Peraturan Menteri PUPR 14/2017 tentang syarat kemudahan bangunan gedung dipersulit jadi dipermudah juga, itu maksudnya. Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2016 tentang IMB bangunan gedung. Jadi nanti sebuah bangunan gedung apabila sudah selesai, dia setidak-tidaknya bangunan itu memiliki 2 sertifikat, yaitu sertifikat layak fungsi bangunan gedung dan sertifikat izin mendirikan bangunan. Jadi ini semua aturannya sudah ada, tinggal nanti dijabarkan oleh masing-masing kabupaten ataupun kota atau provinsi. Pengertiannya, bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang negara, yang menjadi barang milik negara atau daerah, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN atau APBD atau perolehan dana lain yang sah. Jadi seperti Undip misalkan, Undip itu memiliki beberapa gedung, tetapi dari hibah. Hibah apa? Jadi hibah pendidikan yang berasal dari Jarum, PT Jarum, dan sebagainya, maka apapun asal-usulnya tetap statusnya adalah merupakan bangunan gedung negara. Setelah itu, pembangunan bangunan gedung negara adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan bangunan baru, ataupun merupakan perawatan bangunan gedung, ataupun merupakan perluasan bangunan gedung yang sudah dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami tegaskan, yang penting adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan teknis ini para perencana harus paham dulu. Makanya kalau saya di dalam memberikan pendampingan terhadap pembangunan gedung negara, tentu para konsultan perencana wajib memaparkan hasil atau karya perencanaannya kepada PPK. Ini yang kadang-kadang dilupakan, seakan-akan mudah, padahal inilah yang penting. Ini akan memegang peranan penting di dalam setiap pembangunan bangunan gedung negara. Kemudian pelaksanaan konstruksi, tahap pelaksanaan konstruksi ini ada prosedur, ada tahapan, ada norma, ada mekanismenya. Itulah yang perlu difahami oleh para PPK. Pengawasan bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan oleh konsultan pengawas, bisa dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Tergantung nanti kompleksitas dari sifat bangunan tersebut. Kalau nilainya kecil ya cukup dengan konsultan pengawas. Tetapi kalau nilainya sangat kecil lagi, karena saya pernah menjadi seorang pengguna anggaran dan saya membangun bangunan gedung negara, itu hanya saya awasi sendiri tanpa ada konsultan pengawas. Karena apa? Saya merasa mampu dengan tim saya. Sehingga saya bentuk organisasi sendiri, kemudian saya awasi sendiri, dan semuanya taat pada aturan-aturan yang ada sepanjang kita memahami aturan itu dan bagaimana mengeterapkan atau mengimplementasikan. Yang penting implementasinya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk di PCM. Jadi setelah kita tahu dasar hukumnya, setelah kita tahu pengertian pembangunan dan bangunan gedung negara, kemudian setiap kita akan memulai sebuah proses pembangunan bangunan gedung negara, ada agenda penting yang disebut dengan PCM atau Pre-Construction Meeting, yang disebut dengan Pre-Construction Meeting atau RPP, rapat pra pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi atau jasa konsultan konstruksi. PCM itu adalah rapat yang dilakukan oleh para pihak. Siapa para pihak? Ya, para pihak tentunya antara penyedia dan pengguna, pengawas. Yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah SPMK dikeluarkan atau ditandatangani oleh PPK, yang tujuannya adalah pertama, bermanfaat bagi PPK untuk menguji kesiapan kontraktor atau konsultan konstruksi dalam memulai pekerjaan sesuai kontrak. Memulai. Jadi menguji, tentu kalau kata-kata menguji ini diperlukan kompetensi. Maka seorang PPK wajib memiliki kompetensi di dalam kemampuannya membangun bangunan gedung negara. Mudah-mudahan LKPP ini ada semua, dokumen-dokumen ini ada semua, ada lengkap. Mudah-mudahan. Jadi Bapak nanti bisa pinjam Pak Muji untuk meminta bagaimana Pak dokumen-dokumen
pembangunan gedung LKPP dulu. Gampang kan Pak? Ada contoh aktualnya. Kemudian yang kedua, PPK menguji kebenaran organisasi yang ditawarkan. Jadi setiap ada tender di dalam pembangunan gedung negara, maka penyedia itu mengajukan penawaran. Di dalam penawaran itu namanya sebuah komitmen ya yang ditawarkan. Ada organisasi yang ditawarkan. Nanti Bapak bisa melihat di lampiran SSKK, lampiran A ya, organisasi yang ditawarkan seperti apa ya? Apa saja tenaga ahlinya, apalagi personel manajerialnya, apalagi alatnya, apa saja yang diperlukan di dalam sebuah organisasi pembangunan gedung negara. Kemudian PPK menguji metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini tentunya ketika kita uji, sebuah badan usaha jasa konstruksi kontraktor wajib memiliki kemampuan untuk mempresentasikan atau meyakinkan kepada PPK bahwa metode pelaksanaan sebagaimana yang pernah ditawarkan dalam surat penawaran itu memiliki kehandalan di dalam penerapannya di lapangan. Kemudian rencana mutu pekerjaan konstruksi. Ada RMPK, itu ada di standarnya, ada semua ada di SDP, nanti silakan aja Bapak dan Ibu bisa melihat di SDP. Ada rencana keselamatan konstruksi, ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena intinya RKK itu kita bisa melihat beberapa kasus di Indonesia betapa banyaknya pada pembangunan jalan tol terjadi keruntuhan atau terjadi accident yang tentunya ini harus kita bertanya pada diri kita, oh dulu RKK-nya bagaimana kan itu ini. Nah inilah yang Bapak wajib mengawal dengan baik. Kemudian rencana manajemen lalu lintas. Jadi setiap pembangunan gedung negara tentunya ada dua kelompok lalu lintas. Pertama, lalu lintas existing yang ada di depan lokasi pembangunan dan lalu lintas yang berasal dari keluar masuknya kendaraan proyek apabila pembangunan tersebut sudah mencapai kondisi peak atau pada kondisi puncak pembangunan. Nah ini dokumen-dokumen ini jangan sampai hilang. Dokumen-dokumen ini harus disimpan oleh PPK, kemudian dibuka kembali ketika ada permasalahan. Kemudian menguji kesiapan kontraktor atau konsultan konstruksi terhadap penguasaan pekerjaan sesuai kontrak dan dokumen lainnya. Bapak dan Ibu, beberapa pengalaman yang saya alami, ternyata juga banyak kontraktor yang hanya sekedar membuat metode pelaksanaan, tetapi ketika kita uji, kita tanyakan, dia tidak memahami. Demikian pula konsultan, terutama konsultan pengawas atau konsultan MK, ketika kita tanya, ya sederhana saja, bagaimana prosedur perubahan kontrak, itu dia tidak bisa juga memberikan contoh eksekusi yang benar. Minta maaf, saya agak batuk tanyanya. Jadi banyak contoh-contoh seperti ini tentunya tidak boleh terjadi ketika Bapak nanti berperan sebagai PPK atau ketika Bapak nanti berperan sebagai pendamping kontrak. Ini penting sekali. Ketika mereka, para PPK, kontraktor, dan konsultan tidak tahu, maka akan lari kepada pendamping kontrak. Caranya bagaimana? Nah, ini kewajiban Bapak Ibu untuk bisa menjawab secara detail dan rinci. Harus bisa menjawab secara detail dan rinci. Kemudian yang berikutnya adalah kelima, bahwa PCM itu adalah agenda penyamaan persepsi. Persepsi siapa? Persepsi yang terlibat itu ada konsultan pengawas, ada konsultan perencana, ada kontraktor, ada PPK. Maka keempat pihak ini harus disamakan dulu persepsinya terhadap seluruh ketentuan dokumen kontrak dan rencana kendali. Untuk rencana kendali waktu, kendali mutu, kendali bahan, kendali alat, kendali tenaga kerja dan kendali prosedur kerja. Jadi ini semua harus di dalam satu kendali. Siapa yang mengendalikan? Ya mengendalikan PPK. PPK bisa memandatkan kepada konsultan. Pertanyaannya, apakah benar konsultan mampu? Nah nanti dulu kalau pertanyaan seperti itu, karena banyak sekali, saya punya pengalaman yang cukup baik dan cukup mengejutkan ketika banyak konsultan MK pun juga tidak
memahami prosedur-prosedur itu. Nah, ini menjadi bagian Bapak. Kemudian keenam, mengkonfirmasi. Jadi ini penyedia juga diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi terhadap desain dan spek bagi kontraktor kepada BPK atau kepada konsultan bencana, dan konfirmasi penyedia untuk konsultan kepada BPK terhadap KAK yang sudah dibuatnya, yang sudah diserahkan kepada penyedia. Nah, mari di sini ada 3 kata kunci: desain, spek, dan KAK. Bapak ini selalu tahu ada DID. Apa yang diproduk oleh konsultan perencana, kalau namanya DID berarti dia detail. Ketika digambar tidak detail, maka itu menjadi tanggung jawab konsultan perencana. Konsultan perencana memiliki tanggung jawab sejak proses perencanaan sampai dengan karya perencanaan ini selesai dibangun. Ini perlu Bapak ingat. Tanggung jawab konsultan perencana adalah sejak proses perencanaan sampai dengan karya perencanaannya selesai dibangun. Kemudian spek jangan lupa, setiap spek itu harus dilengkapi dengan outline spesifikasi teknik. Setiap spesifikasi itu harus dilengkapi dengan outline spesifikasi teknik. Tetapi Bapak perlu tahu juga, ini sebagai tambahan pengetahuan, spek itu hanya tidak seperti itu. Spek itu bisa juga memerlukan spesial spesifikasi. Bagaimana toh pekerjaan yang cukup dengan spesifikasi umum atau spesial spesifikasi? Kalau spesifikasi umum itu biasanya untuk pekerjaan sipil, kemudian pekerjaan gedung pada umumnya. Tetapi kalau di situ ada bahan-bahan konstruksi yang sifatnya khusus, maka barulah diperlukan spesial spesifikasi yang menjadi bagian dari spesifikasi yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar, secara teknik. Jadi ini, kemudian konfirmasi kepada penyedia jasa konsultan kepada BPK terhadap KAK. Jadi kalau konsultan itu kuncinya kan ada di KAK, kerangka acuan kerja atau term of reference. Maka Bapak memberikan kesempatan kepada konsultan. Silakan Anda mengkonfirmasi kepada saya apakah ada hal yang terkait dengan KAK yang mengalami kesulitan atau ada ketidakjelasan. Inilah PCM seperti ini gunanya, karena banyak saya buka di beberapa tender dokumen yang nilainya cukup besar, ada yang sampai 100M, ada yang 150M, itu KAK-nya standar. KAK-nya sangat standar dan sangat minimal. Ini tentunya bisa membuat PPK tidak mendapatkan pelayanan secara optimal dari jasa konsultan tersebut. Jadi itu. Kemudian yang ketujuh adalah pembahasan form-form kendali kerja untuk pekerjaan konstruksi yang disiapkan oleh kontraktor. Jadi sebelum memulai, maka kontraktor harus memulai untuk membuat form kendali kerja. Apa saja? Banyak, ada form laporan harian, form laporan bulanan, form laporan mingguan, form request of work, form untuk set meeting, form untuk set instruction. Banyak sekali form-form kendali yang harus disepakati pada saat PCM. Benarkah demikian? Ya. Karena semua yang saya laksanakan PCM yang dalam pengawalan saya selalu seperti itu, detail sekali. Kemudian yang ke-8 adalah capaian dan kualitas PCM. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita harapkan PCM itu berkualitas ya. Maka capaian kualitas PCM tergantung kemampuan PPK menerbitkan surat undangan dan isinya atau lampirannya. Jadi saya punya pengalaman ketika saya menjadi Pimpro, PCM saya itu sampai 3 hari, sampai 4 hari. Karena kontrak yang saya tanda tangani tahun 97 nilainya adalah 143M. Saat itu adalah paket yang sangat besar sekali. Makanya saya hati-hati sekali ketika melaksanakan PCM secara detail dan terinci dan terukur, semuanya harus terukur. Jadi itulah tujuan PCM seperti itu.
Kemudian kita masuk paling lambat 7 hari kalender sejak terbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan kontrak atau PCM yang dihadiri oleh pengguna jasa. Itu biasanya PPK dan PA. Kemudian penyedia, kontraktor beserta timnya. Kemudian unsur perancangan, konsultan bencana, itu juga dengan timnya. Yang penting-penting yang Bapak undang. Unsur pengawasan atau ada konsultan pengawas, konsultan MK, kalau dia konsultan MK, ini juga diundang, dan konsultan pengawas serta konsultan perancang ini harus dikonfrontir. Apakah Anda mampu melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai karya perencanaan yang tertuang dalam DD itu? Kalau dia menyatakan mampu, berarti itu menjadi bagian dari yang harus Bapak tulis di dalam berita acara. Kemudian adalah unsur P3K. P3K itu adalah panitia peneliti pelaksanaan kontrak. Ini penting sekali. Kadang kita melupakan P3K. Jadi merubah kontrak itu sepertinya semau-maunya antara PPK dengan penyedia. Yang penting ada konsultan MK. Lah legalitasnya bagaimana? Yang sedang digunakan itu adalah uang negara, bukan uangnya. Bukan uang kakek kita, bukan uang keluarga kita. Maka harus dapat akuntabel. Oleh karena itu, hal yang dibahas pertama adalah menyangkut SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, yang isinya adalah RKK, Rencana Keselamatan Konstruksi. Kedua, RMKK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi. Ini masih menggunakan pedoman lama, yaitu Permen PU nomor 4 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu. Kemudian Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, RKPPL, ini apabila disyaratkan. Kemudian Rencana Manajemen Lalu Lintas, RML apabila ada. Kemudian nanti yang B adalah rencana kerja. Jadi ini semua merupakan dokumen. Jadi pada dasarnya PCM itu adalah bagaimana dokumen-dokumen yang kita bahas ini disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh penyedia. Bagaimana supaya dia bisa menyiapkan dengan baik? Maka itu kan ada pre-award meeting. Pada saat pre-award meeting, seorang PPK itu sudah bisa lebih dulu mengingatkan, yaitu pada saat agenda penandatanganan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang atau jasa diproses. Itulah Bapak sampaikan dulu. Ini nanti yang mau kita bahas. Benarkah demikian? Nah, pertanyaan begitu. Benarkah demikian, Pak? Nah, itu. Saya menjawab, ya. Selama saya menjadi PPK dulu atau menjadi Pimpro, dan selama saya menjadi kepala dinas, itu pun selalu saya tegaskan kepada para staf saya, lakukan hal ini dengan baik. Maka saya dulu waktu menjadi kepala PU membuat sebuah pedoman PCM untuk pekerjaan konstruksi di salah satu dinas pekerjaan umum. Jadi ini, kemudian pengguna jasa dapat mengacu pada ini, pengguna jasa dapat mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa konstruksi perencanaan atau berkonsultasi dengan ahli K3 konstruksi menetapkan satu uraian pekerjaan, kedua identitas bahaya, ini wajib ada, menetapkan tingkat risiko keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, kemudian dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK, pengguna jasa dapat dibantu oleh ahli K3 konstruksi. Ada ahli K3 umum, ada ahli K3 konstruksi. Dan atau petugas keselamatan konstruksi, ada ahli K3 konstruksi, ada petugas K3 konstruksi. Mungkin di antara Bapak ada yang tanya, apa bedanya K3 konstruksi dan ahli K3 konstruksi, dan apa pula dengan petugas keselamatan konstruksi. Jadi kalau ahli K3 konstruksi itu biasanya untuk kontrak-kontrak yang memiliki risiko besar, sedang sampai besar, yang bernilai di atas 50 M. Tetapi kalau petugas K3 itu hanya untuk yang bernilai kecil sampai dengan 10 M. Biasanya petugas itu adalah diambilkan dari orang yang pernah dilatih oleh Depart atau Kementerian PUPR. Ada sertifikat pelatihan itu cukup, sertifikatnya enggak ada. Jadi itu.
Berikutnya, kemudian yang lanjutan yang tadi setelah rencana kerja, yang C adalah organisasi kerja. Kemudian D, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan. Kemudian jadwal pelaksanaan pekerjaan yang jadwal penjadwalan waktu ya, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan konstitusi dan hal-hal yang lain yang dianggap perlu. Yang F, siapa yang menentukan F? Yang menentukan F adalah PPK. Yang tahu kebutuhan dia di dalam menjadi penanggung jawab sebuah proyek pembangunan gedung negara adalah PPK. Jadi ini tentunya yang mengisi hal-hal lain itu adalah seorang PPK bersama konsultan pengawas atau bersama konsultan MK. Jadi ini. Kemudian pada kali ini saya tampilkan tentang ini yang kita sebut dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Sebetulnya yang saya terangkan ya hanya satu lembar ini. Sebetulnya yang saya terangkan nanti pun ya satu lembar ini. Pertama adalah pengumuman pemenang. Kemudian setelah itu 6 hari kerja, SPPBJ, 14 hari kerja tanda tangan kontrak, kemudian 14 hari kerja maksimal, itu kemudian ada SPMK, kemudian 7 hari kalender 7 hari maksimal, 7 hari kalender maksimal, barulah dilakukan RPP atau PCM. Jadi Bapak dan Ibu silakan menggunakan kendali waktu atau kendali milestone ini, silakan aja. Ini gampang untuk dipahami. Di situ lihat dari ada berita acara STL. Jadi kalau dulu kan surat STL, surat STTL, surat penyerahan SPPL, surat penyerahan lapangan. Sekarang namanya berita acara. Berita acara serah terima lapangan, ya benar, karena itu menyerahkan ya dari PPK menyerahkan kepada penyedia. Ada berita acara serah terima lapangan, itu. Tentunya yang perlu dipahami di sini bahwa PPK itu tidak salah atau tidak keliru apabila menetapkan berita acara serah terima lapangan dengan memasang klausula baku. Jadi ada klausula baku yang bisa dipasang di situ. Jadi pokoknya saya serahkan seperti itu. Kalau sampai ada kesalahan atau ketidaktepatan, ada risiko ada, itu bisa aja seperti itu. Kalau sampai menimbulkan biaya itu risiko Anda. Itu bisa itu yang kita sebut dengan klausula baku. Mantap, mohon maaf sang minum dulu. Jadi seperti ini. Nanti seperti apa jangka waktu kontrak, seperti apa jangka waktu pelaksanaan, ada serah terima pertama pekerjaan, ada serah terima akhir pekerjaan. Itu Bapak bisa membaca di diagram ini. Kalau tidak tahu, Bapak bisa bertanya kepada Pak Muji atau kepada saya. Bebas. Kemudian, ini organisasi. Kalau kontraktor kita tuntut untuk menyampaikan organisasi. Pak, bagaimana pula dengan PPK. PPK harus punya organisasi. Organisasi ini adalah PPK yang menetapkan adalah PA. Kemudian setelah itu PA itu menetapkan PPK. Kemudian organisasi PPK ini, PPK sebagai pejabat penandatanganan kontrak. Ini kan saya sebutnya di situ PPK SPJPK. PPK sebagai pejabat penandatanganan kontrak. PPK di dalam membuat organisasi itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pasal 11 gitu. PPK menetapkan tim pendukung dan tim ahli atau tenaga ahli. Silakan aja, Bapak bisa menggunakan Pak Muji, Bapak bisa menggunakan Pak Muklis untuk mendampingi. Ya memang seperti itu yang saya jalankan, praktek-praktek seperti itu. Yang penting ketika kita menjadi tim ahli atau tenaga ahli, kita harus powerful, kita harus benar-benar siap dan bertanggung jawab. Kemudian PPK nanti membentuk organisasinya.
Yang di bawah itu disebut dengan direksi lapangan atau tim pengawas lapangan. Kemudian di sebelah kanan itu nanti bisa ditetapkan unsur keuangan, di sebelah kiri, di sebelah kanan unsur tata usaha negara, tata usaha, unsur sebelah kanan unsur keuangan. Kemudian direksi lapangan ini nanti barulah akan memberikan pengawasan pekerjaan terhadap tim pendukung badan usaha sebagai pengawas pekerjaan, dan tim pendukung badan usaha sebagai pengawas pekerjaan ini akan mengawasi kontraktor itu yang hijau, ada yang merah ke kanan. Di samping itu secara manajemen dan secara administrasi, kontraktor akan diawasi pula oleh direksi lapangan. Jadi itu, loh Pak, ini dari mana definisi ini? Bapak silakan nanti buka SSUK. Bapak silakan buka SSUK konstruksi. Di situ definisinya jelas sekali. Kemudian nanti apabila diperlukan Bapak yakin bahwa akan ada perubahan atau diperlukan justifikasi, maka PA diminta oleh PA atau kita meminta kepada PA untuk menetapkan panitia peneliti pelaksanaan kontrak, barulah PA juga membuat PPHP. PPHP ini tentunya akan berbeda dengan PPHP yang sekarang. Kalau dulu kan sampai menguji teknik, menguji visual ya. Kalau PPHP yang sekarang kan mengujinya administrasi aja, dan kalau tidak lengkap kan boleh dilengkapi kapan-kapan kan itu. Ketentuan di Perpres gitu. Di Perlem LKPP nomor 9 juga begitu. Di Perlem LKPP nomor 9 2018 klausula 8 Romawi, klausula pada lampiran 1 8 Romawi, silakan dibaca. Itu PPHP seperti itu. Kemudian kalau ada serah terima bagaimana? Ya yang berperan yaitu direksi lapangan, kemudian tim pendukung badan usaha ataupun kontraktor dan PPK-nya sendiri. Itulah yang sedang saya lakukan di Kabupaten Pemalang, pembangunan stadion olahraga dan pembangunan masjid, juga pembangunan rumah sakit di Kabupaten Jemberana. Itu yang saya lakukan. Saya menuntun mereka supaya memahami bagaimana melakukan serah terima secara valid. Jangan asal tembak gitu aja. Lanjut. Kemudian kalau nanti itu Bapak kalau di APBD kan ada BPTK, mau dikemanakan BPTK? Ya silakan, nanti BPTK itu bisa ditetapkan sebagai tenaga ahli atau tim ahli atau pendamping untuk APBD. Kemana? Ya bisa ke direksi lapangan, bisa juga kepada PPK, bisa juga sebagai PPK sendiri, bisa juga sebagai panitia peneliti kontrak, bisa juga sebagai PPHP. Ini yang kadang-kadang tidak difahami dengan baik, dan saya pun mempraktekkan ketika saya tidak punya tenaga, waktu itu saya di Bapeda, maka PPTK saya jadikan PPK, karena di situ makomnya sudah beda sekali. Jadi itu. Kemudian bagaimana pula organisasi untuk kontraktor? Organisasi kontraktor biasanya yang paling tinggi kalau di bangunan gedung itu namanya project manager. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan deputy project manager. Kemudian untuk personal manajerial, untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar, personel manajerial yang disarankan meliputi jabatan manajer pelaksanaan proyek, itu yang kita sebut dengan project manager, manajer teknik, 1 orang untuk tiap bidang sesuai kebutuhan, ya tergantung nanti PPK-nya, manajer keuangan dan ahli K3 konstruksi. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya. Personel manajerial sebagaimana dimaksud di atas, gitu Pak, hanya mensyaratkan 1 orang untuk masing-masing jabatan. Berarti bisa banyak, tapi hanya 1 orang untuk jabatan. Personel manajerial untuk tiang pancang, ya kan 1 orang. Personel manajerial untuk bangunan atas jembatan. Personel manajerial untuk kap atau kap baja, ya itu silakan tergantung nanti PPK-nya. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka manajer teknik yang disarankan dapat lebih dari 1 orang, disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan ahli geoteknik, ahli struktur, ahli mekanikal, ahli geodesit, dan lain-lain. Ini tergantung PPK juga ketika nanti menetapkan. Di dalam
ini kan Bapak Ibu menetapkannya di dalam standar di dalam dokumen pemilihan. Bapak membuat range-nya seperti ini. Kemudian hanya mensyaratkan satu sertifikat kompetensi kerja SKA atau SKTK untuk setiap personel yang disyaratkan dengan ketentuan. Koalisi usaha kecil tidak mensyaratkan SKA kecuali SKA ahli konstruksi. Ini bila benar-benar pekerjaan yang harus dikerjakan usaha kecil itu memiliki risiko tinggi, maka bisa menggunakan SKA untuk ahli konstruksi. Kemudian kualifikasi usaha menengah dan usaha besar tidak mensyaratkan SKTK. Jadi sertifikat kompensasi tenaga kerja, sertifikat kompensasi tenaga konstruksi atau keterampilannya, sertifikat keterampilan tenaga konstruksi kalau usaha menengah dan besar tidak disyaratkan. Kemudian untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar diatur dengan sebagai berikut. Risiko keselamatan konstruksi kecil mensyaratkan petugas K3. Risiko keselamatan sedang mensyaratkan ahli K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli madya K3. Risiko keselamatan konstruksi besar mensyaratkan ahli madya K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli utama K3 konstruksi. Jadi ini. Kemudian dari mana taunya risiko kecil, besar, sedang, risiko kecil, sedang, dan besar? Bapak nanti membaca peraturan Menteri PUPR mengenai SMK3. Silakan dibaca di sana. Jika di antara Bapak ingin meminta kepada saya, akan saya berikan komplit, silakan aja. Bapak tinggal nanti WA atau email ke saya, akan saya kirim. Ini berbagi ilmu, Pak, kalau Bapak mau. Kemudian penerapan rencana kerja. Kemudian kita menginjak pada strategi rencana kerja pelaksanaan. Penerapan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan, yang pertama. Yang kedua, perencanaan pengerahan dan pemanfaatan sumber daya. Sumber daya apa saja itu? Satu, tenaga konstruksi. Kedua, bahan konstruksi. Ini tentunya Bapak harus memahami tentang SCM ya. Bukan cost meeting, tapi supply chain management atau manajemen rantai pasok. Yang ketiga adalah peralatan konstruksi, apakah yang manual atau yang mekanis atau elektrik. Ini tentunya memiliki daftar atau tabel sendiri-sendiri. Bapak bisa melihat di dokumen penawaran. Perencanaan waktu dan pengendalian pelaksanaan kerja bisa dipilih menggunakan beberapa metode. Silakan aja. Pertama, menggunakan bar chart. Tapi kan saya tidak sedang mengajar tentang perencanaan waktu ini. Jadi bar chart atau Kurva S. Ini sudah biasa ya. Kemudian network planning. Yang pakai bapau bulat-bulat itu loh Pak, yang dihubung-hubungkan dengan tali itu. Ini network planning. Kemudian vektor diagram. Atau vektor diagram ini Bapak bisa melihat di beberapa contoh yang pernah saya ajarkan di banyak tempat. Kemudian line of balance ini juga pernah saya ajarkan, tetapi ini agak rumit dan jarang dipakai, kecuali untuk pembangunan proyek-proyek pelabuhan atau bandara. Kemudian critical path method itu adalah untuk mengetahui titik kritis di mana pekerjaan itu mengalami kritis, kita sudah tahu lebih dulu dan sudah ada warningnya di awal, dan ketika kita masukkan ke dalam sistem, maka sistem itu akan merah. Jadi itu. Kemudian presiden diagram metode PDM, ini juga sama, hampir sama dengan CPM. Kemudian bisa juga digunakan Microsoft Project atau MS Pro. Ada beberapa ini pilihan. Tapi yang umum, yang biasa diketahui oleh PMK ya A itu. Ada bar chart dan kurva S. Itu pun kadang-kadang hanya sepintas saja dilihat, tidak pernah melihat bahwa itu memiliki peran penting di dalam pengendalian sebuah pelaksanaan proyek. Gitu. Kemudian rencana keselamatan konstruksi atau RKK, penyedia wajib untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh pengguna jasa, dalam hal ini adalah PPK. Kemudian para pihak menerapkan dan mengendalikan RKK secara konsisten
tidak boleh tidak, ini wajib dikendalikan. Berikutnya adalah RKK, ini jangan lupa Pak, RKK menjadi bagian dari dokumen kontrak. Jadi RKK menjadi bagian dari dokumen kontrak. Bagi kontrak-kontrak Bapak yang dokumen kontraknya belum terdiri, belum masuk RKK, masukkan sekarang RKK. Apa kalau itu kontraknya masih kontrak seperti yang standar, ya nanti ketika addendum masukkan aja nih RKK-nya. Penyedia berkewajiban untuk memutakhir RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan jika terjadi perubahan dan dimasukkan ke dalam addendum kontrak. Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa atau PPK. Persetujuan pengguna jasa terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Jadi begini Pak, ada pemutakhiran RKK, tetapi di dalam pemutakhiran itu ternyata ada penghematan dan sebagainya, atau mungkin ada tambahan biaya, maka dia tidak bisa menggunakan alasan itu untuk meminta tambahan biaya. Ya sudah, itu menjadi tanggung jawab Anda dan Anda tidak boleh mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Pak, ini bahaya nggak bisa kerja, nggak bisa seperti itu, karena memang harus dilakukan pemahaman di awal ketika PCM. Berikutnya adalah berita acara RPP atau PCM. Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam berita acara RPP. Apabila dalam persiapan kontrak mengalami apabila dalam rapat pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak. Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, PA atau KPA dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak pada tahap rapat. Jadi tadi makanya kan tadi ada PPK, P3K, gunanya kan tadi Pak, supaya dia juga terlibat nanti supaya paham. Jangan sampai PPK itu dikira main fight accompli. Kemudian rencana mutu pekerjaan konstruksi. Penyedia wajib mempresentasikan penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada RPP, kemudian dibahas dan disetujui pengguna jasa. Yang kedua, RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi disusun pada segi berisi. 1. Rencana pelaksanaan pekerjaan atau work method statement. Kedua, rencana pemeriksaan dan pengujian. Ini keren istilahnya inspection, test, and test plan. Tapi ini sebenarnya rencana pemeriksaan dan pengujian. Kemudian nanti kita bahas satu-satu. Pengendalian subpenyedia dan pemasok ini. Mohon waktunya diperhatikan Pak Riri, kurang 10 Bagaimana? menit lagi. Untuk waktunya kurang 10 menit lagi untuk pemasaran materinya. Iya, ya. Terima kasih. Iya, makasih. Penyedia wajib menerapkan mengendalikan pelaksanaan RMPK. Oke. Rencana mutunya ini harus menunjukkan perkembangan kemajuan tahap jadwal sisa pekerjaan. RMPK harus mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa. Persetujuan pengguna jasa terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban, ini selalu seperti ini. Kemudian P3K ini ditetapkan oleh PA dan bertugas membantu PPK dan bertanggung jawab kepada PA dalam hal melegalitas ya Pak, melegalitas proses perpanjangan waktu dan percepatan waktu. Menyusun dan menguji draft justifikasi atau justifikasi teknis untuk keperluan mendasar dalam proses perubahan kontrak terkait perpanjangan waktu karena adanya peristiwa kompensasi, perubahan kontrak akibat perubahan desain atau akibat adanya item pekerjaan baru, atau akibat perubahan spek, kemudian penambahan nilai kontrak. Kemudian kita masuk di mobilisasi. Kegiatan mobilisasi atau rencana kegiatan mobilisasi merupakan serangkaian kegiatan persiapan pekerjaan berupa mendatangkan sumber daya untuk keperluan kegiatan pekerjaan sesuai dengan program kegiatan yang direncanakan, meliputi apa saja: mendatangkan bahan material konstruksi baik berupa material fabrikasi maupun material alam, mendatangkan peralatan kerja berupa mekanis atau elektris atau alat kerja manual baik yang statis maupun yang dinamis, mendatangkan tenaga kerja konstruksi berupa tenaga ber-SKA, tenaga ber-SKT, tenaga ahli khusus atau SK khusus yang direkrut oleh penyedia, menyiapkan fasilitas kantor, rumah, genset, kantor, kemudian
rumah bagi pekerja, gedung lab, bengkel, gudang, dan sebagainya. Mobilisasi, dalam melakukan mobilisasi, peralatan dan kendaraan yang digunakan harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan beban dan dimensi kendaraan dan kekuatan daya dukung serta kelas jalan atau jembatan yang akan dilewati, terutama untuk proyek berskala besar yang menggunakan alat berat atau bahan fabrikasi konstruksi berat seperti proyek pelabuhan, lapangan berat, dan jalan tol dengan banyak jembatan bentang panjang, gedung bertingkat yang high risk building. Kemudian mobilisasi peralatan tenaga kerja konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi proyek dimanapun harus ada protokol kesehatan dan ada yang namanya kondisi di mana pekerjanya semuanya dinyatakan bebas narkoba atau bebas AIDS. Ini penting Pak untuk kesehatan nasional. Kemudian pengukuran dan pemeriksaan. Pada tahap awal pelaksanaan, mohon maaf, pengawas bersama penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, tenaga konstruksi, dan peralatan utama. Ini namanya mutual check. Hasilnya nanti dituangkan dalam berita acara mutual check. Kalau akibatkan adanya perubahan isi kontrak, maka dituangkan dalam addendum. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama tenaga konstruksi dan peralatan utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68 untuk personel manajerial sesuai lampiran A SSKK. Kemudian di SSUK pasal 67 setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja konstruksi selain personel manajerial yang bekerja akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat, maka penyedia wajib memastikan dipenuhinya syarat sertifikat kompetensi kerja sepanjang masa pelaksanaan. Jadi ini sudah tidak seperti dulu, kalau tidak ada gugur, ini enggak, silakan aja nanti bisa dipenuhi pada saat pelaksanaan kontrak. Personel manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan sesuai dengan lampiran A SKK, alat utama juga lampiran A SKK, kemudian personel manajerial wajib untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan. Jika diperlukan dapat mengangkat sumpah. Penyedia wajib untuk mendapatkan lebih dulu persetujuan tertulis dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi ada dua ya yang membuat persetujuan. Satu adalah konsultan, kedua adalah PPK atau penggiat PPK ya. Persetujuan tertulis pengawas pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan melaksanakan setiap tahapan dalam bentuk request of work dan soft drawing, mengubah dan syarat ketentuan polis, mengubah personel manajerial dan persyaratan utama, serta tindakan yang diatur dalam SSK ini harus mendapat izin tertulis dari pengawas. Kemudian penyedia wajib mendapatkan tertulis lebih dulu dari pengguna sebelum melakukan tindakan-tindakan mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang tidak tercantum dalam lampiran A SSKK menuju personel manajerial yang namanya tidak tercantum dalam lampiran A. Kemudian mengubah atau memutarkan dokumen penerapan SSK, tindakan lain yang diatur dalam SSK. Tindakan penyedia yang wajib mendapatkan izin dari penyedia pengawas pekerjaan adalah sebelum melakukan tindakan-tindakan melaksanakan setiap tahapan pekerjaan atau dasar rencana kerja dan metode, membuat syarat ketentuan polisi asuransi dan tindakan yang diatur dalam SSK. Tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 56.1 huruf D dan 56.2 huruf D dituangkan dalam SSKK. Silakan. Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai Permen PUPR dan Permen LPJK. Jika tenaga ahli harus ber-SKA, jika tenaga terampil atau operator, mohon maaf Pak, jika tenaga ahli harus ber-SKA dan jika tenaga terampil atau operator harus ber-SKT. Kemudian tenaga kerja konstruksi selain personel manajerial yang bekerja akan bekerja pada pekerjaan ini belum memiliki sertifikat kompetensi, maka penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi sepanjang masa pelaksanaan. Jadi boleh menyusul. Personel manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan ketentuan dalam lampiran A SK.
Alat utama juga lampiran A, SKK. Personel manajerial bertugas untuk menjaga kesehatan dan kalau diperlukan harus mengangkat sumpah atau di bawah sumpah. Kemudian ini saya minta waktu bisa Pak? Minta waktu lagi. Halo Pak. Tambah 5 menit Pak ya? Ya. Ya. Oke Pak. Ini kewajiban khusus Pak. Ini yang perlu Bapak ketahui. Jadi bagaimana kewajiban khusus dalam pelaksanaan pembangunan gedung negara. Ini penting sekali. Mohon nanti untuk disimak. Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan bangunan gedung negara wajib bertanggung jawab. Satu, membentuk organisasi penyedia yang melaksanakan pekerjaan konstruksi disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas. Antara lain, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab lapangan, tenaga ahli arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, tenaga ahli estimasi biaya, kemudian tenaga ahli K3, tenaga ahli lainnya, pelaksanaan lapangan. Jadi ini wajib. Ini untuk pembangunan bangunan gedung negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2017. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan untuk tugas pembangunan bangunan gedung negara. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi berfungsi membantu mengelola kegiatan untuk melakukan tugas pelaksanaan konstruksi fisik. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi mulai bertugas sejak waktu yang ditetapkan berdasarkan SPK sampai dengan serah terima akhir pekerjaan. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada PPK atau pengguna jasa. Pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi harus berdasarkan atas dasar ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya. Kemudian biaya jasa pelaksana konstruksi dibebankan pada komponen biaya pelaksanaan konstruksi yang ditetapkan, jadi kontrak. Kegiatan konstruksi fisik terdiri atas melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen, menyusun program kerja, kemudian yang ketiga melaksanakan persiapan dan lapangan, menyusun gambar pelaksanaan atau scope drawing, melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan, melaksanakan pelaporan kegiatan-kegiatan fisik, laporan rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, dan persoalan-persoalan yang timbul atau dihadapi dan surat-surat menyurat. Kemudian membuat gambar yang sesuai, ASPI drawing, yang selesai sebelum ini yang kadang-kadang banyak dilupakan, yang selesai sebelum serah terima setelah disetujui penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi. Jadi ketentuan ini mohon untuk diacu, melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemulihan konstruksi. Dalam hal satuan kerja mewajibkan penggunaan value engineering, ini Bapak dan Ibu mungkin asing ya, bagi engineer mungkin sudah biasa. Jadi apabila di dalam kontrak itu ditetapkan wajib dilakukan value engineering atau rekayasa nilai, maka penyedia jasa konstruksi dapat menyusun Value Engineering Change Proposal VECP dalam rangka pemberian alternatif penawaran. Jadi nanti ada penawaran alternatif dengan VECP dan non-VECP yang disertakan pada surat penawaran. Ini yang tidak tertampung Pak Muji dalam Perpres. Padahal itu sudah ada dan itu mandatnya undang-undang konstruksi ini. Nanti nyontrong Pak. Dalam menyusun VECP, penyedia jasa pelaksana konstruksi secara enhanced training bagi yang memiliki tenaga ahli video engineering atau bekerjasama dengan pemberi jasa ahlian VE harus menggunakan metodologi yang standar dan lazim berlaku untuk studi VE. Jadi dalam hal terjadi penghematan karena penggunaan VECP dalam rangka pemberian alternatif penawaran, pengaturan biaya VE atau kita sebut dengan H ya, hemat itu hemat. Hemat itu ada pengaturannya. Ini value engineering itu sama dengan rekayasa nilai adalah begini Pak. Mungkin waktu itu saya tidak begitu sadar, padahal ini sudah pernah saya lakukan untuk pembangunan jembatan Jawa Tengah. Jadi saya membuat value engineering, tapi waktu itu kan masih muda, jadi saya belum paham.
saya membuat sebuah perhitungan konstruksi yang memiliki kekuatan sama tetapi dengan biaya murah waktu itu. Akhirnya saya terapkan dan pada saat kontrak itu terjadi sudah pelaksanaan, ada sisa uang dan sisa uang itu bisa tambahkan untuk pekerjaan operate. Ini kalau jembatan mungkin ada yang tidak tahu operate itu apa. Operate atau approach itu adalah jembatan. Ini saya pernah lakukan melalui value engineering. Dalam hal terjadi penghematan karena penggunaan VICP dalam rangka pemberian alternatif penawaran, maka H itu diatur sebagai berikut. 60% H digunakan untuk meningkatkan mutu atau menambah kegiatan pekerjaan konstruksi fisik atau di-store kas negara, beri keuntungan negara. 25% dari H untuk tambahan biaya jasa pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan value engineering. 10% dari H untuk tambahan biaya penyedia jasa perencanaan konstruksi. Kemudian dalam yang kelima adalah keempat adalah 5% dari H untuk tambahan jasa penyedia jasa manajemen konstruksi untuk kegiatan yang menggunakan konsultan MK. Sedangkan untuk kegiatan yang menggunakan konsultan pengawas, biaya penghematan ini ditambahkan meningkatkan mutu pekerjaan atau menambah kegiatan pekerjaan konstruksi, ataupun kalau tidak ya silakan di-store ke kas negara. Jadi itu lampiran syarat-syarat khusus kontrak. Jadi ini lampiran A, Pak. Ini lampiran A seperti ini. Daftar personil manajerial, nomor, nama, jabatan, dan pelaksanaan. Yang bintangnya 2 diisi oleh penyedia, yang bintangnya 1 diisi oleh PPK. Pengalaman pekerjaan, sertifikat kompetensi tenaga kerja, yang bintang 1 diisi PPK, yang bintang 2 diisi oleh penyedia, dan bintang 1 itu diisinya pada saat membuat rancangan kontrak. Kemudian ini daftar alat utama, nomor alat utama, merek dan tipe, kapasitas, jumlah, kondisi, status kepemilikan, kegiatan, dan seterusnya, catatan-catatan. Yang bintang 1 diisi oleh PPK, yang bintang 2 diisi oleh penyedia saat dia membuat penawaran, yang bintang 1 diisi PPK saat dia membuat rancangan kontrak. Jadi kesimpulannya begini, agenda PCM atau RPP memegang peran penting dalam menjamin tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai prosedur keengineeringan. Jadi sekali lagi, sesuai prosedur keengineeringan yang berbasis keilmuan dan kejujuran intelektual para pelakunya. Sehingga pekerjaan konstruksi berhasil mencapai tepat waktu, tepat volume, tepat fungsi, dan tepat biaya. Terima kasih, silakan. Sampai jumpa lagi, Pak Muji dan Bapak selaku pengatur laku. Itu. Terima kasih, Pak Riri. Mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Ya. Penyajian materinya cukup panjang karena semuanya penting ini Bapak. Nah tadi sebelum selesai pun itu sudah ada yang bertanya Bapak. Ya. Ini untuk sementara sudah ada 2 orang. Saya persilakan dulu untuk Pak Arthur, silakan menyampaikan pertanyaannya. Pak Arthur Halik, mohon. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Halo Pak Ali. Ya, sangat menarik. Semoga selalu sehat Pak narasumber Pak Riri. Ya, terima kasih Pak Ali. Beliau ini memang sangat kompeten dan kalau ingin memindahkan pengalaman-pengalaman kompetensi beliau sangat kurang waktunya. Nah, saya ingin bertanya. Tadi saya izin sama Pak Mulis untuk bertanya. Yang pertama adalah pengalaman Pak Riri terkait dosen-dosen yang handal di Undip yang sudah doktor, sudah prof dalam menyusun DED. Terus yang kedua tadi ada disampaikan sama Pak Riri bahwa pelaksanaan pengawasan yang pekerjaan-pekerjaan sederhana yang bisa diawasi sendiri, apakah melibatkan tim-tim ahli dari teknik sipil. Nah, itu remunerasinya bagaimana, Pak? Apakah pakai Capman 897 atau pakai setiap kehadiran aja dihitung per jam sesuai peraturan Menteri Keuangan atau pakai honor kepanitiaan biasa aja yang ada ketua, ada sekretaris, ada koordinator anggota. Demikian. Terima kasih.
Ya, Pak Alik, terima kasih. Ini teman lama saya, Pak Muji. Beliau adalah seorang insinyur yang sangat fokus kepada ilmunya. Dan saya sangat tertarik. Pak Alik, jadi begini. Pertama jawaban saya, apakah bagaimana dengan dosen ya? Dosen mungkin sudah tidak sempat berpikir lagi secara mendetail, Pak. Yang sempat berpikir mendetail itu ketika Bapak nanti punya ahli. Itu baru mendetail. Berpikir tentang pekerjaan Bapak. Kalau dosen kan punya pekerjaan lain, ada mengajar, ada pekerjaan yang lain. Pada yang namanya menguji pekerjaan konstruksi itu luar biasa. Saya pernah menguji Pak contohnya, Bapak tentunya tahu, ada pekerjaan menara. Itu luas telapaknya itu hanya 3 meter kali 4 meter. Padahal tingginya menara itu adalah 52 meter. Saya langsung katakan, ini dipakainya apa untuk menghitung? Ketika itu dia mengatakan ini pakai SAP. Nah, saya tahu sekali kalau pakai, ini contohnya paling, saya cerita aja. Kalau pakai SAP, tentunya ini tidak tepat untuk menghitung menara. Yang tepat adalah pakai etap. Ini contohnya. Maka saya minta untuk ditinjau kembali. Apakah faktor gulingnya sudah sesuai? Apakah kemudian gesernya sudah sesuai? Melesaknya sudah sesuai? Ternyata ada daerah-daerah ketika kita uji dengan SAP, ada wilayah yang merah. Ini berarti kan tidak aman itu. Nah ini contoh. Sehingga waktu itu terus saya mengusulkan kepada BPK, Pak ini harus dilakukan perubahan desain ini. Tidak bisa kalau dengan cara ini, kecuali dengan konstruksi yang nanti saya usulkan, yaitu dengan tidak hanya beton saja, tetapi gabungan antara beton dan baja. Ini yang saya kurang. Kenapa demikian? Karena hanya ingin saya mengurangi beban vertikal dari menara itu. Apalagi itu di daerah pantai dan tentunya faktor kegempaannya kan cukup tinggi. Jadi ini satu. Jadi tidak sempat. Kemudian bagaimana pengalaman saya? Pengalaman saya ya anak buah saya didik sendiri, saya latih sendiri. Setiap Jumat dia tidak boleh pulang, harus mengikuti pelatihan saya di kantor dulu. Anda tidak boleh pulang kalau ingin saya promosikan. Kalau pulang saya tidak akan promosikan. Lawang saya PA, bahkan punya kekuasaan. Agak menekan gitu ya. Apa? Agak menekan juga. Iya, kan agak menekan. Jadi gaya preman dikit kita gunakan. Anda kalau pulang ya sudah tamat Anda dengan saya, silakan. Kalau Anda nanti sore kita pelatihan mulai habis Jumatan sampai jam 8 malam. Selalu saya begitu kan Pak, membahas di desain itu begitu. Detail sekali. Kebetulan saya tahu Pak, sehingga waktu itu ya semua anak buah saya tentunya tidak berani bermain-main, dia akan bekerja penuh ketaatan. Jadi honorarium bagaimana? Ketika saya tidak memutuskan untuk tidak menggunakan konsultan pengawas, maka saya membuat SK. Saya penganggaran honorarium untuk tenaga pengawas yang dilakukan secara swakelola. Jadi itu. Kemudian saya berikan honor, saya ada gitu honor di daerah saya berapa nilainya, itulah yang saya pakai. Jadi saya tidak repot, bangunannya juga masih baik, masih berdiri, paling bisa melihat sampai sekarang. Dan lengkap, bangunan itu terukur semua, terinci semua, tidak ada yang cacat mutu. Jadi itu paling. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan aja. Ini pengalaman. Ya, berarti honornya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, internal, Pak? Iya, internal Pak. Internal. Demikian jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Muji Santosa. Kami persilahkan. Monggo. Tanya Pak, lanjut. Oh, lanjut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan penanya nomor 2, yaitu dari Pak Muhammad Darwis. Mohon nanti disebutkan asalnya dari mana. Silakan, Pak Darwis. Baik, terima kasih. Moderator. Pak Riri selaku materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Muhammad Darwis dari BP2JK Ternate, Pak. Dari mana, Pak? Dari BP2JK, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Maluku Utara, Pak. Oh, Malut ya, Pak? Iya. Oke, ya. Saya sebetulnya enggak ini, Pak, hanya mau minta pendapat. Ini kan sekarang dalam tadi betul-betul sudah dijelaskan bagaimana di dalam PCM apa yang harus itu secara lengkap. Nah sekarang dengan adanya Permen 14 ini akan ditekankan
dengan di RKK-nya itu, rencana keselamatan konstruksinya. Ya, di mana ada sesuai dengan apa ya, 21 itu ada SMK-nya 5 elemen, fakta integritasnya 7, betul. Komponen biayanya kalau saya tidak salah 9. Iya. Seakan-akan bahwa biaya ini jika dihitung itu kan mencegah untuk tidak terjadi kecelakaan pada pekerjanya, pekerjanya, kan gitu. Nah, kalau saya melihat ini bukan berarti saya tidak setuju, Pak, bahwa ada pembiayaan. Ini kan manajemen risiko ya, risk management risiko. Bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengendalikan, kan gitu. Kalau saya nggak salah. Nah, sekarang maksud saya gini, karena tadi terjadinya, kenapa sebetulnya ini dia muncul, kalau saya nggak salah, ini itu kan terjadi beberapa tahun ini, dulu di PUPR itu semua hampir dikatakan banyak konstruksi yang tidak, yang kegagalan konstruksi, bukan kegagalan pengguna ya, kegagalan konstruksi. Sehingga setelah dilihat, diketahui bahwa harus RKK biaya keselamatan kerja ini masuk. Yang sebetulnya kan sudah dulu masuk pada overhead. Sehingga ini harus dirincikan begitu supaya tidak terjadi zero accident. Maksud saya gini, menurut pendapat Bapak, kalau ini tuh kita terapkan, kenapa kita tidak usulkan juga ini pada sumbernya, yaitu pada RKK khususnya untuk dikendali prosedur kerja. Prosedur kerja yang terus ditekankan untuk tidak terjadi kecelakaan. Kalau kita melihat biayanya tadi kan kepada pekerjanya atau pelindung diri kadang begitu saja. Tapi ini maksud saya kenapa aturan ini tidak difokuskan juga kepada prosedur kerjanya gitu. Karena kita lihat ini dulu kalau saya melihat bahwa bangunan-bangunan itu ada SOP-nya yang dia langgar sehingga dia bisa runtuh kan gitu. Atau barangkali karena dulu harus dipercepatkan untuk proyek sehingga betul-betul sudah dipasang mal, besi dan segala macam, belum diinspeksi, langsung dicor, ya tidak lama ya jatuh. Nah, gitu dulu juga ada girder yang diangkat dengan ini, itu kan sudah sebetulnya sudah biasa, sudah biasa, ya kan SOP-nya sudah biasa. Bisa diangkat dengan itu, tiba-tiba barangkali tidak di faktornya tidak diperhitungkan faktor angin dan segala macam, saya nggak tahu juga, Pak. Akhirnya tiba-tiba dia jatuh, kan gitu. Yang jatuhnya ini kan akibatnya di biayanya ke orangnya. Tapi maksud saya, kenapa juga tidak ditekankan di RK, di RMPK itu terhadap prosedur kerjanya? Kan ada kendali mutu, waktu, alat dan segala macam. Itu menurut pendapat Bapak kira-kira bagaimana? Terus yang kedua untuk pertanyaannya barangkali, tadi Bapak mengatakan ini berbicara masih K3, Pak. Tadi pelaksana, petugas K3 sekitar 10 miliar, kan gitu. Ahli K3 kalau saya nggak salah tadi bilang 50 miliar. Sebetulnya saya mau tanyakan apakah juga tidak memperhitungkan tingkat risiko. Tingkat risiko untuk menentukan itu. Bukan saja terhadap biaya. Gitu. Tapi Pak tadi katakan ini kalau di permen berapa itu saya bisa kasih. Berarti saya bisa kira-kira di situ apakah dia menggambarkan bahwa jika konstruksinya begini, apakah dilihat dari segi pelaksanaan konstruksinya sehingga dikatakan risiko kecil atau menengah, dia masuk kategori itu. Atau dilihat dari lokasi pekerjaannya. Atau dilihat cara membuat itu dia sulit sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Itu maksud saya, Pak. Itu barangkali dua intinya, Pak. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Riri. Terima kasih, Bapak. Pak siapa, Pak? Dari Pak Darwis tadi, Pak. Pak Darwis, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, panjang tapi. Jadi gini Pak Darwis, sebetulnya komitmen pemerintah terhadap keselamatan konstruksi itu baik. Sehingga di dalam pedoman pelaksanaan pekerjaan konstruksi, biaya keselamatan konstruksi itu harus dimasukkan dalam slot tersendiri kan gitu Pak. Tetapi sudah masuk dalam kesatuan kontrak. Kalau dulu kan tidak ada Pak itu. Jadi itu artinya berarti pemerintah itu sudah mengakomodir. Dengan diakomodir seperti itu, ya sekarang kan kembalinya bukan ke persoalan
penyedianya. Penyedianya itu kalau perlu ya dia diakomodir biayanya, dia tetap tidak mau melaksanakan dan biaya itu akhirnya jatuh kepada dia sebagai sebuah keuntungan atau pendapat intangible. Jadi itu. Ini sebenarnya kalau ini dari saya teliti. Tapi semua itu tergantung dari para PPK. Ketika PPK melakukan pengujian sebuah rencana keselamatan konstruksi, bagaimana tingkat kemampuan PPK untuk memahami aturan-aturan hukum atau landasan hukum yang memang tidak bisa lepas dari kewajiban PPK sebagai penggendong itu. Yang menggendong aturan kan PPK, bukan penyedia, Pak. Lah, itulah yang wajib ditekankan. Sehingga waktu saya itu memberikan pendampingan, saya memberikan pendampingan Pak Darwis di pembangunan rumah sakit, ada 6 lantai, itu pun saya bertanya kepada mereka, bagaimana Anda melakukan proses untuk menaikkan, ini baru menaikkan bahan. Bagaimana Anda menaikkan atau melakukan prosedur menaikkan bahan? Kan pakai dumbwaiter itu. Nah itu bagaimana kemampuan dumbwaiter Anda? Jangan-jangan tidak mampu. Bagaimana kalau Anda itu menggunakan tower crane untuk menaikkan? Seperti apa prosedurnya? Ya, dia menjelaskan bahwa harus sepertiga dari bentang karena itu momen yang terkecil. Ini contohnya. Jadi mereka berarti benar-benar tahu. Oleh karena itu sebetulnya itu PPK, Pak, yang punya kemampuan untuk menguji seperti itu. Bentang ya Pak, bentang diangkat. Ketika ini setengahnya atau mungkin 2/3-nya ya patah Pak, kolaps dia. Maka diangkat, ini sepertiga diangkat. Begitu pakai bisa tower crane, bisa crane biasa, mobil crane. Tapi itu ada prosedurnya. Saya berulang kali Pak membuat jembatan pakai girder itu, mengangkatnya dengan tower crane atau dengan crane biasa, nyatanya nggak apa-apa. Karena memang dihitung betul. Nah sekarang PPK bagaimana? Pertanyaan begitu. Inilah yang menjadi kewajiban dari Pak Darwis untuk mendidik para PPK supaya memiliki kompetensi yang tinggi di dalam mengendalikan manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kalau mengenai biaya konstruksi itu sebenarnya komitmen baik dari pemerintah bahwa mereka memang diberikan kesempatan untuk menambahkan biaya keselamatan konstruksi masuk ke dalam kontraknya dia, itu kan sudah baik sekali. Kalau masih seperti itu ternyata dia tidak menjalankan, kan sesungguhnya PPK berhak untuk melakukan pemutusan kontrak Pak Darwis. Jadi ketidaktepatan dia melaksanakan RKK sebagaimana yang pernah dia usulkan dan sudah disetujui PPK, itu kan bisa dimasukkan ke dalam SSKK, yaitu yang disebut dengan jadi bahan prestasi. Jadi ketentuan bahan prestasi dalam RKK itu kan bisa menjadi alasan atau reason untuk melakukan pemutusan kontrak atau penghentian kontrak. Jadi ini yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, tentunya kembalinya itu sebenarnya kepada PPK, Pak. Sebetulnya kalau saya melihat ya kembalinya kepada PPK. Waktu itu saya mengerjakan proyek cukup besar di Jawa Tengah dan waktu itu paling besar miliknya. Saya kan di Satker, Pak, miliknya Kementerian PU dan juga tidak ada masalah karena semua tahapan saya lakukan dengan benar. Lah mau nambah sawah saja saya hitung kok tinggi muka air maksimalnya berapa, saya hitung supaya tidak ada limpasan. Nyatanya setelah itu benar semua benar. Jadi bagaimana memasukkan ini, itu Pak contohnya, ini harus dikasih vertical fiber drain. Saya tahu gagal, ya kita uji dulu di lab, ini layak nggak materi ini kita berikan vertical fiber drain dan supaya bisa berfungsi. Nyatanya setelah saya uji di lab dan bisa kita masukkan, akhirnya tidak terjadi pembasahan atau menjadi ekspansif. Lahan di situ bisa kering dan bisa turun airnya. Ini contoh pengalaman. Dan saya pun pernah menghitung mengganti tiang pancang baja menjadi tiang pancang beton. Bagaimana ya dihitung dulu Pak. Memang harus mampu melakukan analisa perhitungan. Jadi itu contohnya. Jadi mungkin nanti bisa kita banyak lakukan diskusi yang lebih teknis lagi Pak Darwis. Yang nomor 2 Pak, pertanyaannya tadi terkait dengan penggunaan ahli K3 ya.
apakah juga diperhitungkan dengan perhitungan tingkat risikonya? Oh iya, betul. Jadi sebelum kita menentukan ini pakai ahli K3 atau petugas K3, kita identifikasi risiko ada itu Pak. Di dokumen RKK ada identifikasi risiko apa saja. Nah itulah yang menentukan kita pakai ahli K3 atau kita menggunakan petugas K3. Siapa yang menghitung? PPK kan bisa menghitung. Oh ini bagaimana tingkat bahayanya. Itulah PPK. Sebenarnya perannya PPK itu besar sekali Pak. Itu. Jadi identifikasi risiko awal yang dibuat oleh PPK. Jadi itu Pak. Mana Pak Darwis dengan jawabannya? Apakah sudah cukup? Ya. Ini. Sudah cukup Pak ya? Oh ya, siap. Oh, ya. Cukup. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Muji Santosa? Lanjut. Oh lanjut, ya Pak. Tinggal satu aja waktunya nih. Ya. Ini masih ada 2 pertanyaan. Gimana Pak Muklis, waktunya sudah 15.31, berarti nanti kita lanjut Pak Muji, nggih? Karena kita 15 menit tadi. Ya, silakan. Baik, sebelum saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya, mungkin akan saya ingatkan, mohon para peserta untuk mengisi post testnya, yaitu paling lambat 20 menit. Untuk link dari post test ini disampaikan di Zoom group chat. Silahkan dilihat di sana, sekalian untuk absen juga. Silahkan. Kemudian, selain masalah post test tadi, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Bu Wirdaningsih. Monggo Ibu, silakan pertanyaannya. Pak Undang, Mas. Pak Undang. Undang dulu Pak ya. Ya. Pak Undang dulu, silakan Pak Undang. Pertanyaannya. Ya. Pak Undang dulu Ibu. Monggo Pak Undang. Silakan Pak Undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, ini ada pertanyaan 2 nih Pak. Yang pertama mengenai PCM ini kan ada hubungannya dengan rancangan kontrak yang disusun oleh PPK Pak. Seandainya pada saat PCM ini ternyata metode pelaksanaan ini membutuhkan peralatan tambahan Pak. Ini di adendum nggak nih nanti kontraknya? Terus yang kedua mengenai pengelola teknis Pak. Ini di Kabupaten Karawang ini tidak ada satu orang pun yang punya sertifikat Pak. Karena sertifikat pengelola teknis ini kan dikeluarkan oleh BKPSDM PU Pak. Apa perlu minta bantuan ke kementerian Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Undang, terima kasih. Salam sejahtera untuk Kota Karawang. Amin Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau di dalam perjalanan pekerjaan, kemudian tiba-tiba dibutuhkan alat? Ya tentunya harus ada justifikasinya Pak, bahwa alat itu betul-betul dibutuhkan. Misalkan begini, tadinya Bapak itu menggunakan alat untuk tiang pancang menggunakan jatuh bebas ya, hammer pile. Kemudian Pak Undang tiba-tiba merubah, wah saya nggak mau pakai hammer pile, saya maunya pakai pakai hidrolis, pancang hidrolis. Ya ini metodenya berubah. Ketika metodenya berubah, alatnya berubah, maka Bapak bisa menghitung. Ketika dirubah, memang betul-betul dihitung, maka Bapak wajib untuk melakukan perubahan kontrak. Perubahan kontrak kalau itu menyebabkan terjadinya penambahan nilai, maka nambah nilainya tidak boleh lebih dari 10%. Tetapi yang paling penting adalah PPK bersama konsultan pengawas atau konsultan MK wajib membuat justifikasi teknis. Setidak-tidaknya lebih dulu ada usulan dari penyedia dengan membuat draft justifikasi teknis untuk dibahas dan kemudian dijadikan menjadi justifikasi. Dari DTJ menjadi TJ itu loh Pak. Prosesnya sebenarnya prinsipnya seperti itu. Nah, dengan demikian bagaimana terhadap kontraknya? Ya, Bapak harus melakukan adendum. Siapa yang mengadendum, maka Bapak wajib mengundang. Kan ini perubahannya mendasar. Maka Bapak mengundang P3K, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk melegalitas proses itu
menjadi proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sampai terjadi negosiasi, nah P3K itulah yang bertugas untuk melakukan negosiasi. Tentunya kalau ada negosiasi kan ada harga dasarnya. Harga dasar itu HBS, itu wajib dibuat oleh BPK. Jadi itu untuk mengenai perubahan. Jadi kontrak itu kan bebas dibuat, bebas untuk dirubah, Pak. Karena para pihak bebas untuk membuat kontrak. Bapak bisa melihat, nanti silakan dibaca ketentuan dalam KUH Perdata 1338 dan 1320. Itu tentu ketentuan sahnya kontrak dan asas kebebasan berkontrak. Dan 1337 ketika yang penting kontrak jangan menggunakan data-data yang dipalsukan. Jadi itu. Kemudian yang kedua mengenai tenaga Pengelola teknis. pengelola teknis. Pengelola teknis tidak ada yang bersertifikat, maka Bapak wajib untuk menyekolahkan staf Bapak kepada bagian pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian PUPR. Tidak apa-apa, disekolahkan aja di sana, nanti kan akan dilatih sehingga paling tidak dia tahu bagaimana mengelola gedung negara. Dan Ditjen Bina Konstruksi akan memanggil narasumber dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi itu. Jadi tidak ada yang dikata tidak bisa, semuanya bisa, Pak. Jadi itu. Ada jalurnya, ada caranya, ada langkahnya. Kemudian yang penting adalah kemauan kita untuk melakukan itu. Gimana, Pak Undang? Sudah cukup Ya, jelas? cukup Pak, cukup jelas Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Muji Santosa, Terima kasih, Pak barangkali Undang. ada tambahan? Masih ada satu pertanyaan ini, Pak Muji. Gimana? Mungkin ada tambahan jawab Pak, atau kita habiskan satu lagi, satu pertanyaan lah. siap. Kemudian kami persilahkan kepada Ibu Wirdaningsih untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Perkenalkan, kami dari Sijunjung, Pak, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Tadi kita sudah lihat di slide. Minang ya, Bu. Tadi kita lihat slide dari Pak Ariri bahwa setelah PCM akan bisa kita lakukan MC0. Nah, yang kami tanyakan di sini, apakah MC0 itu berlaku untuk bangunan gedung, Pak? Bisa berlaku, karena setahu kita kan banyaknya di jalan dan drainase gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, di Permen PU 22 tahun 2018 pasal 39 ayat 3, jenis kontrak bangunan gedung ini adalah lansam. Nah, yang kami tanyakan di sini, apakah itu wajib? Dan jika kita lakukan dengan jenis kontrak harga satuan, apakah ada aturan yang kita langgar? Dan bagaimana konsekuensinya jika ada memang ada aturan dilanggar, konsekuensinya di akhir kontrak? Nah, itu saja, Pak. Ya. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wirdaningsih. Mudah-mudahan nanti kalau pelatihan di tempat Pak Uji lagi membawa rendang ya Pak, membawa rendang gitu. Sanjay, Pak. Sanjay. Jadi pertama Bu Wirdaningsih yang saya jawab adalah apakah PCM atau MC0 itu ada? Bu, sebenarnya semua kontrak konstruksi itu tidak fix dan final. Jadi semua tentunya diperlukan mutual check. Mutual check itu tidak harus berubah, Bu. Jadi memang itu ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi bahwa mutual check itu pemeriksaan mutual kan bersama. Jadi harus ada pemeriksaan bersama antara PPK, konsultan perencana, konsultan pengawas dan penyedia bersama dilihat lapangan bagaimana lapangan, apakah DD-nya kita overlay di lapangan, kita gelar di lapangan sudah benar atau belum. Kalau belum benar tentunya perlu dilakukan perubahan. Perubahan bisa membawa berbagai konsekuensi. Satu adalah konsekuensi terhadap bergantinya volume pekerjaan. Kedua, perubahan itu bisa membawa bergantinya item pekerjaan. Kemudian bisa membawa konsekuensi dirubahnya spesifikasi pekerjaan. Jadi ini tentunya perlu ada pemahaman
yang komplit, yang tuntas. Jadi bisa saja kalau Ibu itu kontraknya menggunakan FED, Final Engineering Design, FED berarti sudah final ya. Final Engineering Design itu tentu tidak perlu. Tetapi kalau tidak, masih dalam tahapan DED, dia hanya detail, tapi belum final. Bisa saja dia tidak tepat ketika kita terapkan di lapangan. Siapa yang mau menjamin ketepatan? Ya tentunya tidak bisa. Yang menjamin ketepatan ya lapangannya sendiri. Dan bagaimana kualitas DED itu dibuat oleh konsultan perencana dengan metode-metode yang benar dan tahapan yang benar di bawah kendali dan pengawasan PPK. Karena yang mewakili negara itu PPK. Kemudian, kalau Ibu membaca di Undang-Undang nomor berapa tadi lupa saya? 22. Undang 2 2017, konstruksi Pak. 22 terkait konstruksi Pak. Yang terkait dengan kontrak lamsam untuk gedung negara. Oh, undang-undang atau PP itu? Kalau gedung negara, Permen PUPR 22 2018. Oh ya. Jadi kalau saya ya, kalau permen dengan perpres itu gimana ya? Di perpres. Kan gitu. Di dalam Undang-Undang Konstruksi 2 2017 juga disebutkan Bu, ada kontrak harga satuan, ada kontrak gabungan, lansam dan harga satuan, ada kontrak terima jadi, ada turnkey, yaitu silakan aja. Sesuai dengan nanti kualitas desainnya. Jangan sampai nanti Ibu menerapkan saking takutnya dengan permen PU, ternyata ada BPK membawa segepok peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari itu, dan Ibu keliru. Jadi kalau saya ada perpresnya sudah memberikan mandat itu, ada amanah, silakan dipilih. Apakah pekerjaan itu, apakah itu harga satuan, apa gabungan satuan dan lansam, atau lansam, apakah turnkey, itu silakan. Itu yang memilih adalah PPK-nya. Jadi kalau saya, sebelum Ibu memilih kontrak, sebaiknya ketika Ibu punya staf, lakukan kajian lebih dulu. Maka kontrak itu, memilih kontrak, lakukan kajian secara lengkap lebih dulu dengan meninjau berbagai peraturan perundang-undangan. Pengalaman saya di berbagai gedung, saya malah tidak pernah menghadapi gedung itu pakai lansam, kecuali yang standar dan sederhana. Yang prototip itu memang lansam, gudang, SD itu lansam. Tapi kalau gedung-gedung itu gedung yang high risk gitu, biasanya harga satuan dan lansam. Jadi itu gabungan biasanya. Jadi itu Bu Berdaningsih yang bisa saya berikan jawaban, mudah-mudahan bisa memuaskan Ibu gitu. Terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak. Jadi jelas Bu Berda nggih. Mungkin ada tambahan Pak Muji? Terima kasih Pak pencerahannya. Oh ya. Saya mengamati, saya bukan ahli konstruksi ya. Kalau dulu-dulu saya perhatikan dokumennya PUPR, yang ngajar-ngajar orang PUPR itu selalu bilang lamsam. Tapi sekarang akhir-akhir ini kalau saya amati dokumen-dokumen PUPR itu cenderung pakai harga satuan. Kita cari garis tengahnya lah, mungkin lamsam dan harga satuannya. Gabungan berarti Pak ya? Gabungan yang lebih cocok menurut saya, tapi mohon ini pendapat saya bukan pakarnya, catatannya itu. Terima kasih pada Pak Riri untuk kesempatannya kali ini, dan saya masih berharap ini masih berlanjut, ilmu kita masih sepotong-sepotong ini, kita belum paham bagaimana cost meeting, menangani pemutusan kontrak dan sebagainya. Jadi masih berapa level lagi kita akan menghadirkan Pak Riri, kalau Pak Riri bersedia ini. Siapa? Iya, jadi saya ucapkan terima kasih Pak Riri, semoga materinya hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Pak Riri. Saya mohon izin ini Pak Muji dan Pak Muklis, ada satu pertanyaan lagi. Apakah bisa dilanjut atau kita sampai di sini? Monggo, apakah diizinkan? Ada satu pertanyaan ini. Atau malah tambah dua ini. Tutup dulu, nanti bisa ngobrol Pak Riri lah. Oh begitu. Mohon maaf kepada peserta karena waktunya sudah memenuhi, yaitu jam 15.45. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, akan ada tambahan 15 menit. Namun ternyata tambahan 15 menit juga masih kurang. Saya takutnya nanti ditambah 15 menit lagi juga kurang lagi. Ya mohon nanti di lain kesempatan, mungkin melalui Muji Santoso
Training and Consulting ini kita bisa memberikan acara lagi yang untuk memperjelas apa yang belum jelas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Riri untuk kesempatan pertama. Monggo Pak Riri, saya akan. Mohon Bapak pembawa acara. Pertama, bagi saya adalah yang perlu saya tekankan, pre-construction meeting merupakan bagian penting dari sebuah manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sehingga tidak bisa dilihat ya sekedar sebagai formalitas atau pelengkap saja, tetapi memang wajib untuk difahami dan didalami secara baik oleh para pelaku penyedia, baik itu penyedia ataupun PPK atau para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang penting adalah tidak membuat kesalahan yang sifatnya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Itu yang penting itu saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Riri. Pak Muji, monggo closing statement-nya. Cukup. Cukup. Mungkin dari Pak Muklis, ini profesor kita ini. Cukup, Pak? Siap. Siap. Demikianlah tadi acara kita hari ini terkait dengan workshop online untuk PCM kontrak gedung negara, di mana yang perlu kita perhatikan bahwa PCM ini kita lakukan setelah maksimal 7 hari dari adanya SPMK. Oleh karena itu perlu kita perhatikan betul apa saja yang perlu dilakukan selama dilakukannya rapat terkait dengan PCM ini. Sehingga ke depannya pelaksanaan pembangunan gedung negara akan dapat berjalan dengan baik. Demikian tadi saya selaku moderator dan mewakili dari EMS Training and Consulting. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam menyajikan kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam materi-materi pengadaan berjasa yang lainnya, sehingga kita bisa berusaha bersama-sama untuk membuat pengadaan berjasa ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Muklis.